maksud dari tafsir dari yang baik ini yang halal, makan makanan yang halal, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah dan mengerjakanlah kebaikan. Ya. Sesungguhnya aku Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara makanan yang halal dengan amal soleh, perbuatan baik. Jadi makanan yang halal yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita ini ada hubungannya dengan perbuatan baik, ya, bisa menghasilkan, bisa mengeluarkan output berupa amal-amal soleh, ya, seperti itu. Innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali mendatangkan kebaikan pula. Makan makanan yang halal, yang baik, maka efeknya juga tadi adalah apa? Kebaikan. Dia semangat, dia memerlukan untuk melakukan hal-hal yang baik, amal-amal soleh. Ya, seperti itu. Makanya Islam begitu lengkap, tuntunan hidupnya, way of life-nya itu begitu lengkap, ya, nggak ada yang kurang. Kalau pengen hidup kita tenang, ya, hidup kita selamat, kalau mau hatinya itu tenang, mau pikirannya jernih, dimulai dari makanan, ya kan? Makan yang halal. Ya. Nah, orang iman itu sudah diwanti-wanti, sudah dinasihati oleh Rasulullah. Yang subhat aja harus ditinggalkan, hati-hati, ya. Apalagi yang haram, nggak mau dimakan. Kenapa? Efeknya bro, di badan, efeknya di pikiran, efeknya di hati, seperti itu, ya. Saat ini Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, ya, rajin sholat 5 waktu, rajin mendatangi kajian-kajian, senang mendengarkan nasihat. Itu juga buah dari apa? Karena makanan yang kita konsumsi itu makanan yang halal. Berarti kebalikannya, kalau yang dia makan makanan yang subhat, yang haram, yang haram, ya kan? Bagaimana dengan perbuatan yang dia lakukan? Ya, sholat malas, bahkan ditinggalkan. Ya. Ibadah malas, seperti itu, ya. Makanan yang subhat, makanan yang subhat. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara yang keduanya itu ada yang namanya mutasyabihat, abu-abu. Nah, Rasulullah mengisyaratkan tinggalin yang seperti itu. Kalau kita lihat makanan apa? Mempengaruhi hati dan pikiran, bikin dia ragu-ragu, bikin dia nggak mau move on dari kejelekan. Bisa jadi karena subhat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Apalagi yang haram. Makanya kalau diajak untuk menegakkan Islam yang halal, yang lurus, oh enggak, ya itu makanan yang haram, ya, ya, korupsi bersama, ya kan, pungutan liar, pajak, ya kan, perbuatan apa namanya, mengambil hak orang lain secara zalim, menipu, ngerampok, korupsi berjamaah, naudzubillah. Seperti itu. Kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, maka dengan yang halal kita perlukan, dengan yang haram betul-betul kita tinggalkan, yang subhat kita betul-betul jaga, hati-hati dengan seperti itu. Jazakumullah khairan, sudah menjadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Barangkali cukup. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, mari kita luruskan kembali niat kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqna fahma. Ya, jazakumullah khairan. Adapun waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعرضوا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan, Allah kirimkan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan juga kesehatan, sehingga siang ini kita semuanya masih bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini, majelisnya para anbiya wal ulama, yaitu majlisul ilm. Karena begitu pentingnya ilmu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Fal-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al-mal. Wal-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Beliau berkata bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Daripada harta. Kita lihat di zaman ini banyak sekali yang mengutamakan harta daripada ilmu. Ini harus seimbang antara ilmu dan harta. Waktunya mencari rezeki, ya mencari rezeki. Waktunya belajar, ya kita belajar. Sesuai proporsinya masing-masing. Maka ilmu ini lebih baik daripada harta. Fal ilmu yahrusuka, dan ilmu ini akan menjaga dirimu. Menjaga dari mana? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala karena kebodohan kita tentang ilmu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan harta itu kalian yang menjaga, kita yang menjaga. Ya. Harta kita santai-santai saja, kita yang menjaga. Kita
kita taruh di berangkas, kita taruh di lemari, ya, kita taruh di di bawah bantal dan lain sebagainya. Itu mal, sedangkan ilmu menjaga diri kita. Ya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Dan ilmu itu sebagai hakim bagi kita, sebagai pembeda, pembimbing bagi kita semuanya, mana yang baik, mana yang tidak. Itu ilmu. Ya, maka banyak sekali yang ulama mengatakan bahwasanya manusia yang tidak berilmu, ya, itu bagaikan manusia yang seperti hewan, ya, bahkan lebih daripada hewan. Wal malu mahkumun alaih, sedangkan mal itu yang dihukumi. Ini hukum malnya itu bagaimana? Hukum hartanya itu bagaimana? Apakah ini harta warisan? Apakah harta hibah? Ya, apakah harta halal? Apakah harta haram? Ini dihitung semuanya, ya, dihukumi semuanya. Ya, sedangkan al-ilmu itu sebagai hakim, sebagai pembimbing kita. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim tentang keutamaan ilmu. Ya, ini yang harus kita pahami untuk sebagai pelecut, ya, sebagai pecut diri kita untuk semangat, ya, lebih semangat kembali menuntut ilmu dimanapun, ya, dan bagaimanapun keadaan kita. Ya. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Kata seorang ulama, carilah ilmu, ya, dari buayan, ya, dari buayan ibu kita, ya, dari lahir, dari buayan, ya, ila lahdi, sampai kita dimakamkan di makam kita masih diperintahkan untuk menuntut ilmu, bukan sampai muda saja, ya, bukan sampai umur 20 saja habis budak, ya, bukan hanya sampai umur 40 saja setelahnya ndak. Ya, ini menuntut ilmu itu sampai kita masuk ke dalam liang lahat kita. Baik. Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan kembali, ya, kajian ilmu kita, taklim kita di kitab Umdatul Ahkam dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ya, di sini kita akan melanjutkan di hadis yang ke-30, betul ya? Di hadis yang ke-30, kemarin di hadis yang ke-29, hadisnya Aisyah. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-30. Di hadis yang ke-30, qala al-mu'allif rahimallahu taala al-hadits al-thalathun, hadis yang ke-30, an Maimunah bintul Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa'aqfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi aw bil ha'iti marrataini aw thalatha thumma madmadha wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfashul ma' biyadaihi. Ini hadisnya Maimunah bintul Harith, ya, bintul Harith Al-Hilaliyah, salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Sayyidah Maimunah bintul Harith ini adalah istri terakhir, ya, istri terakhir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau wafat pada tahun 51 Hijriah, ya, pada tahun 51 Hijriah. Hadis ini, ya, sama dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha di hadis sebelumnya, itu menjelaskan tentang tata cara mandi, ya, dari janabah, ya, tata cara mandi dari janabah. Yang pekan kemarin tidak datang, insyaallah ini akan diulang kembali, tetapi ada redaksi yang berbeda, ya, supaya kita tahu beberapa redaksi mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya mandi kita itu tidak keliru, mandi kita itu tidak salah, mandi kita itu sah. Ya, kalau kita tidak punya ilmunya, bagaimana kita mau mandi? Nah, ini menjelaskan tentang tata cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fi hadzal hadits tubayyinu ummul mu'minin Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha kaifiyatan ukhra min kaifiyati ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Di hadis ini Ummuna Maimunah, ibu kita Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, menjelaskan tentang tata cara yang lain, ya, tata cara yang lain dari tata cara mandinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari janabah. Ya, kita ulangi lagi, janabah itu bisa dihasilkan dari mimpi, ya, mimpi basah. Atau yang kedua, berhubungan antara suami istri, ya, suami istri, ya, ataupun bertemunya khitanaini, ya, dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan, maka di situ diwajibkan untuk mandi janabah. Haitsu wada'at lahu fil makanil mu'iddi li ghuslihi ma'an liyaghtasila bihi. Nah, di mana, ya, Maimunah ini pada suatu ketika memberikan Nabi atau menyiapkan untuk Nabi, ya, air di tempat beliau mandi, ya, untuk beliau mandi janabah. Ya, nanti akan dijelaskan tentang bagaimana sih seorang istri itu berkhidmah kepada suami. Fasabba biyadihi al-yumna 'ala al-yusra. Lalu setelah disiapkan airnya, ya, untuk mandinya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menuangkan air tersebut dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasalahuma marrataini aw tsalatan. Lalu beliau membasuh kedua tangannya, kedua telapak tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya. Jadi beliau mengambil, nah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Nah, jadi beliau itu menuangkan air dari tangan kanannya, menggunakan tangan kanannya ke tangan kirinya. Ini ada yang menafsirkan memasukkan tangan kanannya lalu dituangkan ke tangan kirinya. Ada yang menafsirkan bejananya dimiringkan dengan tangan kanannya lalu dituangkan ke tangan kirinya, ya. Lalu dibasuh sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu litanzifihi mimma 'alaqa bihi min atharil janabah. Lalu apa yang beliau lakukan setelah membasuh kedua tangannya, yaitu beliau membasuh kemaluannya, ya, membasuh kemaluannya untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa dari janabah, ya, sisa-sisa dari kalau kita mimpi basah, berarti sisa dari air mani kita, ya, sisa-sisa dari air mani kita yang masih menempel di kemaluan kita. Ya, begitu juga ketika berhubungan suami istri, maka beliau membasuh farjinya terlebih
dahulu, membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Tsumma daraba al-ardha, ya, awil ha'ita biyadihi wa dallakaha marrataini aw thalathan. Nah, di sini beliau itu setelah membasuh ataupun membersihkan farjinya atau kemaluannya, beliau itu menepukkan kedua tangannya ke tanah atau ke tembok supaya apa? Ya, supaya hilang asarnya di tangannya. Ya, supaya hilang. Ya. Wadallakaha marrataini aw thalathan, ya. Lalu beliau apa? Memijat-mijat ataupun membersihkan kedua tangannya, ya. Marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Kalau sekarang mungkin bisa dengan sabun, ya, atau di keramik, ya, supaya hilang asar yang ada di tangan kita setelah membersihkan air mani yang ada di kemaluan kita. Tsumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi tsumma afadha al-ma'a 'ala ra'sihi tsumma ghasala baqiyata jasadihi. Lalu beliau berkumur-kumur, ya, beristinsyaq, beristighfar, ya. Lalu dan juga membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, dan kedua tangannya, ya. Tsumma afadha al-ma'a 'ala ra'sihi, lalu beliau menuangkan air ke kepalanya. Ini alias bisa kita simpulkan ini semuanya adalah wudu. Ya, kumur-kumur, ya. Terus istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Lalu istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Lalu membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, kedua tangannya sampai siku, ya. Dhira' itu sampai siku. Ya, dhira'. Ya, kalau shibr itu sejengkal, kalau dhira' itu sehasta, dari ujung sini sampai siku itu sehasta, dhira' namanya. Tsumma afadha al-ma'a 'ala ra'sihi, lalu beliau menuangkan air ke kepalanya. Tsumma ghassala baqiyata jasadihi, ya, lalu beliau membasuh sisa ataupun jasad badannya yang belum terkena air. Misalnya yang belum terkena air ya sini, ya, badannya, perutnya, ya, pahanya, ya, kakinya, ya, yang belum terkena air wudu tadi, ya. Yang sisa-sisa yang belum, jasadnya yang belum terkena air, beliau basuh semuanya. Tsumma tahawwala min makanihi, lalu beliau itu berpindah dari tempatnya mandi, ya, berpindah dari tempatnya mandi. Faghasala qadamaihi fi makanin tsanin haitsu lam yaghsilhuma min qabl. Setelah beliau berpindah dari tempatnya beliau mandi, maksudnya pindahnya enggak usah jauh-jauh, pindah dari sini ke sini misalnya. Ya. Lalu beliau apa yang beliau lakukan? Membasuh kedua kakinya. Ya, membasuh kedua kakinya, ya, di tempat yang kedua tadi, yang dimana kedua kakinya itu beliau belum basuh, ya. Tadi kan wudunya di depan tadi, ya toh, wudunya di depan, hanya sampai membasuh ataupun mengusap kepala, mengucurkan di kepalanya, belum sampai ke kakinya. Sedangkan kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu, ya. Maka beliau mengakhirkan. Ya, ini perbedaan antara hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah, nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Bassam. Ya, perbedaan antara hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah. Ya, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Tsumma atathu bi khirqatin litanshifa biha falam ya'khudha wa ja'ala yaslutul ma'an jasadihi biyadaihi. Di sini Sayyidah Maimunah setelah Nabiuna Nabiuna Muhammad itu selesai mandi, beliau itu memberi
memberikan, ya, ataupun menodongkan sebuah handuk. Kalau zaman sekarang handuk, ya. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad bisa mengeringkan badannya, ya. Supaya Nabi Muhammad bisa mengeringkan badannya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Aisyah, ya. Yang tidak dilakukan oleh Aisyah. Wa ja'ala yasbutul ma'jasa bi yadihi, tetapi beliau tidak mengambilnya. Ya. Beliau tidak mengambilnya dan juga tidak menolaknya. Tetapi beliau apa? Beliau membersihkan air, ya, membersihkan air di badannya menggunakan tangannya, ya, menggunakan tangannya, ya, dibersihkan dengan tangannya, ya, diucap-ucap pakai tangan, kakinya usap-usap dengan tangan supaya airnya hilang. Ini biasanya orang-orang anak-anak pondok seperti ini, ya, nggak usah pakai handuk, ya, berat handuknya, akhirnya pakai tangan, ya, loncat-loncat, ya kan, loncat-loncat, airnya turun, lalu diusap-usap dengan tangan, ya, langsung bersih. Itu orang anak-anak pondok biasanya, ya. Baik. Fawaidul hadis, faedah dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatul ghusli minal janabah ala hadhil kaifiyah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya mandi janabah, ya, dengan tata cara berikut ini, ya, sebagai bentuk iqtida, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaghsilu kaffaihi. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, yaghsilu kaffaihi, membasuh kedua telapak tangannya. Dibasuh dulu kedua telapak tangannya. Kharijal ina marrataini aw thalathan. Di luar bejana air yang digunakan untuk mandi sebanyak 2 kali atau 3 kali. Wa yaghsilu farjahu fa yunadhifuhu thumma yudalliku yadahu 'alal ard. Ya. Lalu beliau, ya, selanjutnya membersihkan atau mencuci kemaluannya dan lalu membersihkannya, lalu membersihkan ataupun menggosok-gosok tangannya ke tanah, awil jidari marrataini aw thalathan, atau ke tembok sebanyak 2 kali atau 3 kali, ya, supaya bersih tangannya. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan. Lalu cara selanjutnya wudu dengan wudu yang sempurna, ghaira rijlaihi, selain kedua kakinya, ya, selain kedua kakinya. Ini perbedaan antara hadisnya Aisyah dengan hadisnya Maimunah. Kalau hadisnya Aisyah semuanya di awal, ya, dari kumur-kumur sampai membasuh kaki itu di awal sebelum mandi. Sedangkan di hadisnya Maimunah sampai mengusap kepala saja, ya, sampai mengusap kepala dan membasuh kakinya setelah mandi. Tsumma yufidul ma ala ra'sihi, ya, tsumma yaghsilu baqi jasadihi, tsumma yaghsilu qadamaihi fi makanin akhar. Lalu yang dilakukan selanjutnya, yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengucurkan air di kepala kita, ya, lalu membasuh sisa-sisa jasad kita yang belum terkena air, lalu yang terakhir membasuh kedua kakinya di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain. Nah, ini disyariatkannya mandi janabah dengan tata cara seperti ini. Boleh Ustaz? Boleh. Kita mengamalkan hadisnya Aisyah, boleh Ustaz? Boleh. Ya. Kita mengamalkan hadisnya Maimunah, boleh Ustaz. Dua-duanya boleh. Ya. Besok hari Senin pakai hadisnya Aisyah, hari Selasa pakai hadisnya Maimunah, ya. Hari Rabu pakai hadis Aisyah, hari Kamis pakai hadis Maimunah. Kok tiap hari? Ya enggak apa-apa. Apa punya istri ya tiap hari tidak apa-apa. Kalau nggak punya istri ya nggak boleh. Ya, bahaya dengan anak muda. Yang kedua, annahu la yukarriru
ghasla jasadihi. Beliau ya itu bahwasanya beliau itu tidak mengulangi membasuh jasadnya. Jadi jasad yang sudah dibasuh dengan air beliau tidak ulangi lagi membasuh. Nah, ini faedahnya. Ya. Hanya yang sudah dibasuh, misalnya tadi sudah membasuh tangan kan, wudu tadi sudah membasuh. Jadi kalau usah dibasuh lagi. Tidak usah diulangi membasuh, basuh lagi yang belum saja. Ya. Makanya Nabi kan mandi cuma satu sok air. Ya. Enggak sampai dua gentong ya. Cuma satu sok air. Lalu yang ketiga, fadlu Maimunah radhiyallahu anha bi ikramiha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khidmatiha iyyah. Di sini ada keutamaan dari Sayyidah Maimunah yang dimana beliau ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi para ummahat, para istri ya, berkhidmatlah kepada suami dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena suami ya, bukan karena suami tapi karena Allah. Apa yang kita kerjakan untuk suami kita itu usahakan niatnya lillahi ta'ala ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk suami, bukan untuk mencari kebahagiaan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita itu kebahagiaan, bukan suami kita. Ya, bukan istri kita, bukan. Tapi yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan ketika kita berkhidmat para ummahat kepada para suaminya, yang mengambilkan makan, mengambilkan minum, mengambilkan handuk, yang menyiapkan bajunya, ya. Ini semuanya usahakan niatnya lillahi ta'ala ya, lillah ya. Insyaallah ubahlah lelah kita menjadi lillah, insyaallah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah Maimunah alaiha radhiyallahu anha. Mana beliau ini memuliakan Nabi, berkhidmah kepada Nabi, yang menyiapkan segala keperluan Nabi. Nah, ini pentingnya istri-istri untuk bersaling berlomba-lomba ya di dalam melayani suaminya. Ya, tujuannya yaitu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Nah, karena suami ini adalah pintu surganya para istri, ya. Para ummahatnya ada ummahat tanya. Banyak. Ya. Suami ini adalah pintu surganya para istri. Jadi jaga baik-baik pintunya. Kalau pintunya rusak ya tidak bisa masuk surga. Ya. Baik. Yang keempat, jawazu tanshifil a'dha'i min ma'i taharah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanfadul ma'a biyadihi wa lam yanha 'an tanshif. Di sini ya, terakhir beliau memberikan dibolehkan untuk mengeringkan anggota badan. Ya, tanshif al-a'dha' min ma'i taharah. Ya, dibolehkan untuk apa namanya? Ya, mengeringkan anggota badan dari air bersuci. Ya, air mandi, air wudu itu boleh dikeringkan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanfadul ma' biyadihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengeringkan air dengan tangannya. Walam yanha 'an tanshif. Ya, dan beliau tidak melarang masalah mengeringkan air dengan tanshif ataupun dengan kain, dengan handuk. Beliau tidak melarang. Ya, beliau tidak melarang. Tapi yang paling afdal yaitu dengan tangan. Nah, di sini afdaliyahnya main. Ya, afdaliyahnya dimainkan. Ya, afdaliyahnya yaitu menggunakan tangan. Ya, dingin Ustaz, sudah pakai handuk. Ya, tidak ada larangan. Ya, di sini Nabi Muhammad
tidak melarang, nggak usah, jangan, nggak boleh, nggak ada kalimatnya la yajuz, nggak boleh, nggak ada. Ya, maka dibolehkan menggunakan handuk. Tetapi yang paling afdal yaitu menggunakan tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tanbih, nah ada peringatan untuk kita semuanya. Ya Allah, Al-Qari anna baina hadithi Aisyah wa hadithi Maimunah radhiyallahu anha fi kayfiyati ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah syai'an minal furuq. Ya. Beberapa pembaca kita semuanya ini melihat bahwasanya antara hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah di dalam tata cara mandi Nabi Muhammad SAW dari janabah itu mempunyai beberapa perbedaan. Ya, kita sudah pelajari hadis Aisyah, nah hadis Maimunah banyak sekali perbedaan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Bassam tentang perbedaan-perbedaannya. Wa hadza katsirun fil ibadat, dan ini banyak sekali terjadi di ibadah-ibadah kita. Ya, di ibadah-ibadah kita banyak sekali ya riwayat-riwayat yang berbeda. Contoh kecilnya saja, wudunya Nabi Muhammad SAW misalnya, ya wudunya nanti ada yang 1 kali, semuanya hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ya, wudunya Nabi Muhammad SAW 1 kali semua dari pertama sampai terakhir 1 kali. Ya, ada yang 2 kali sampai terakhir. Ada yang 3 kali sampai terakhir. Banyak sekali berbeda. Atau contoh yang lain yaitu takbir doaul iftitah. Ya, doaul iftitah. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa iftitah yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan 10 lebih ya doa-doa iftitah. Ya, bukan hanya Allahumma ba'id baini, itu hanya satu dari beberapa. Maka di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh Nabi di dalam peribadatan. Maka ala wujuhin mutanawwi'ah, jadi macam-macam bentuknya, perbedaannya. Ya. Fayakunu fi dzalika tawsi'atun 'alal ummah. Nah, di sini menunjukkan keluasan. Ya. Keluasan atas umat ini, mau pakai yang mana silakan. Ya, mau pakai yang hadisnya Aisyah boleh, mau pakai yang hadisnya Maimunah boleh, mau pakai yang wudunya 1 kali boleh, mau pakai yang wudunya 2 kali boleh, mau pakai yang wudunya 3 kali juga boleh. Mau pakai doa iftitah yang ini boleh, pakai doa iftitah yang ini boleh. Banyak sekali riwayatnya. Ini sebagai wujud keluasan untuk umat Islam. Ya, keluasan untuk umat Islam. Ya. Fa'ala ayyi wajhin fa'aluha mimma warada adraku as-sunnah wa tamam as-sunnah ay yaf'aluha al-wujuh kullaha kullu wajhin ahyanan ay ahyanan al-wajhin wa ahyanan al-wajhil akhar. Ya, maka di sini Syekh ya, ketika kita menginginkan kesempurnaan sunnah, ya, kesempurnaan sunnah, maka kita melakukan semuanya. Ya, kadang-kadang melakukan yang ini, kadang-kadang melakukan yang ini, kadang-kadang melakukan yang ini. Itu untuk mendapatkan kesempurnaan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini tanbih bagi kita semuanya. Ya, jangan yang hadisnya yang berkaitan dengan hadisnya Aisyah menyalahkan hadisnya Maimunah. Ya, yang berkeyakinan dengan hadisnya Maimunah menyalahkan hadisnya Aisyah, ini keliru. Ya, keliru. Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, yang harus kita insafi semuanya. Baik. Syekh Ibnu Bassam hafizahullah taala itu beliau memberikan beberapa faidah yang mujmal, yang menyeluruh, yaitu
yaitu tentang perbedaan antara hadisnya Aisyah dan juga hadisnya Maimunah. Al-awwal, al-hadits al-awwal dzakara fihi atau dzukira fihi ghuslu yadayhi mujmala. Wa fi hadzal hadits dzukira anna ghuslahuma marrataini aw thalathan. Di hadis yang pertama alias hadisnya Aisyah. Ya, hadis yang pertama yaitu hadisnya Aisyah. Di dalamnya menyebutkan tentang membasuh kedua tangan secara umum. Ya, tidak disebutkan berapa kali, yang penting membasuh kedua tangan. Ya, kalau kita perhatikan di hadisnya Aisyah. Sedangkan di hadis ini, di hadisnya Maimunah, itu disebutkan bahwasannya membasuh kedua tangan itu sebanyak 2 kali atau 3 kali. 3 kali. Ya, 2 kali atau 3 kali. Yang kedua, wa fi hadzal hadits annahu ba'da ghusl yadaini ghasla farjihi. Ya, au ghasala farjahu thumma masaha yadayhi bil ardi marrataini aw thalathan. Wa qad dzakara ulama annahu yu'fa an baqiyatir ra'ihah ba'da dalqiha bil ardi aw ghasliha bi madharin akhar. Nah, di hadis ini ya, yang tidak disebutkan di hadisnya Aisyah, bahwasanya setelah membasuh kedua tangan itu tadi, ya, beliau Rasulullah praktekkan, yaitu membersihkan kemaluannya, lalu mengusapkan kedua tangannya ke tanah 2 kali atau 3 kali, ya, 2 gosokan atau 3 kali gosokan, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini gunanya itu adalah untuk menghilangkan, ya, baqiyatur raihah atau sisa-sisa bau, ya, sisa-sisa bau daripada yang ada dari kemaluan kita, ya, karena kita sudah mengeluarkan air mani, ya, yang kita ketahui semuanya bahwa air mani itu baunya sangat menyengat, ya, baunya sangat menyengat, ya. Maka Rasulullah itu menghilangkannya yaitu dengan cara menggosokkan tangannya setelah membasuh kemaluannya itu ke tanah atau ke tembok atau dengan, ya, sabun, ya, dan lain sebagainya yang bisa menghilangkan baunya. Lalu yang ketiga, yata'ayyanu ayyanwiya bi ghusli farjihi ibtida'al janabah li'alla yahtaju ila ghuslihi marratan ukhra. Nah, di sini yang ketiga, ditentukan atau diniatkan, ya, ketika membasuh kemaluan, ya, setelah kita ketika kita membasuh kemaluan itu adalah kita niatkan permulaan mandi janabah kita, ya, permulaan mandi janabah kita. Kenapa? Supaya tidak atau kita tidak membutuhkan untuk membasuh kemaluan kita lagi, sehingga wudhu kita batal kembali, ya toh? Jadi ketika kita setelah membasuh kedua tangan, kita sucikan atau kita bersihkan kemaluan kita niatkan ini adalah bagian daripada mandi janabah. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah mengalirkan air ke tubuh kita yang belum terkena air tadi, itu kita tidak usah membasuh kemaluan kita lagi. Ya, yang itu bisa menyebabkan batalnya wudhu kita. Yang keempat, fil haditsil awal dzakara annahu tawadda'a wudu'a shalah wa yaqtadi annahu ghassala rijlaihi wa hadzal hadits sharaha annahu ghassala rijlaihi ba'da ghasl jasadi. Di hadis yang pertama, di hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu berwudu dengan wudunya salat secara sempurna. Wa yaqtadi annahu ghassala rijlaihi. Dan di hadis tersebut juga Rasulullah itu membasuh kedua kakinya,
Ya, jadi secara sempurna wudunya sebelum mandi. Dan wahadul hadis, di hadis ini itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya Rasulullah itu membasuh kedua kakinya setelah membasuh badannya. Ya, setelah membasuh badannya. Wala'alla ahsan ma yujma'u bainahuma. Ya, dan Syekh Ibnu Bassam itu melihat bahwasanya yang paling baik itu dikumpulkan antara keduanya, dikumpulkan antara kedua hadis ini. Bahwasanya beliau berkata innahu tawaddu'a fi hadits Maimunah wudu'an kamilan walakinahu ghassala rijlaihi marratan tsaniyah ba'da ghassil jasadi fi makanin akhar liqaunil mughtasil fihi mutalawwitha. Jadi beliau ingin menggabungkan kedua hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad itu di hadisnya Aisyah itu wudu dengan wudu yang sempurna sampai kaki. Ya, wudu dengan wudu yang sempurna sampai kaki. Ya. Akan tetapi beliau membasuh, ya, membasuh kedua kakinya yang kedua atau yang kali kedua setelah beliau mandi. Ya, setelah beliau membasuh badannya, setelah beliau mandi di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya membersihkan kakinya, ya, supaya membersihkan kakinya, ya, karena kakinya kotor, ya, kakinya kotor maka dibersihkan di tempat yang lain, di tempat yang lebih bersih, ya. Ini beliau menggabungkan antara dua hadis ini. Ini pendapat Syekh Ibnu Bassam. Yang kelima, fi hadzal hadis anna Maimunah ja'at bi khirqatin liyanshifa biha a'dha'ahu falam yaqbalha wa innama nafadha yadayhi minal ma. Ya, di hadis ini Maimunah ya datang ya ataupun mendatangkan dengan apa? Dengan khirqah atau dengan kain, ya, dengan kain untuk mengeringkan anggota badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yakbalha, akan tetapi Rasulullah tidak menerimanya, ya, tidak menerimanya. Wa inna ma nafadha biyadaihi, ya, nafadha yadaihi minal, maka tapi yang beliau lakukan adalah mengeringkan, ya, ataupun menghilangkan air tersebut menggunakan kedua tangannya. Ya. Lalu yang keenam, innahu la yajibu dzalikal jazatu fil ghusli wa huwa kadalki fil wudu'i sunnah. Ya, bahwasanya mengeringkan air dengan kain itu adalah bukan sebuah kewajiban. Ya, itu bukanlah sebuah kewajiban, ya, di dalam mandi. Wa huwa kadalki fil wudu'i sunnah. Itu sebagaimana atau semisal memijat-mijat ketika wudu. Artinya ditekan sedikit ketika kita membasuh tangan kita, membasuh muka kita, ditekan sedikit ketika wudu, itu termasuk sunnah, bukan sebuah kewajiban. Lalu yang ketujuh, annahu la yansilu a'dha'al wudu'il janabah ba'da ghusliha fil wudu' faqad sahha an-Nawawi ayyujzi ghuslahu wahidatan min al-wudu' wa 'anil janabah. Bahwasanya beliau, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak membasuh anggota wudunya, ya, anggota wudunya untuk janabah setelah beliau membasuhnya di wudunya. Jadi beliau ketika sudah berwudu, ya, ketika mandinya itu beliau tidak mengulangi kembali membasuh anggota-anggota yang sudah beliau basuh. Ya. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala itu membolehkan, ya, satu basuhan dari wudu untuk janabah juga, ya, untuk janabah juga, ya, boleh, ya, tidak usah diulang-ulang sampai 3 kali, ya, sudah cukup sekali sudah, tidak usah diulang-ulang.
terakhir menurut beliau anna ghuslal jasadi marratan wahidatan wa ba'duhum yaj'aluhu thalathan qiyasan 'ala al-wudu' wala qiyasan 'ala nas. Ya. Bahwasanya membasuh jasad, membasuh tubuh satu kali wa ba'duhum yaj'aluhu thalathan, atau sebagian yang lain di sebagian tubuh yang lain dibasuh sebanyak 3 kali. Ya. Ini sebagai kias saja yang atas wudu, bukan kias atas apa? Atas nas, atas dalil. Ya kan tidak ada dalil yang mengatakan mandi harus 3 kali 3 kali. Yang membasuh badannya sini 3 kali, basuh badannya sini 3 kali, tidak ada nasnya. Tapi kalau wudu ada nasnya. Ya, membasuh tangan 1 kali, semuanya 1 kali sampai terakhir. Yang membasuh muka 2 kali sampai terakhir, membasuh muka 3 kali sampai terakhir. Itu ada nasnya. Ya, tapi kalau membasuh sebagian 1, sebagian yang lainnya 3 ketika mandi, itu sebagai kiasnya ketika kias dengan amal wudunya, bukan kias dengan dalilnya. Ini yang dipilih oleh ada ikhtiyar wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Abdul Rahman As-Sa'di wa ahad al-wajhain fi madhab Ahmad. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Sa'di, ya, dan juga sebagian daripada madhab Imam Ahmad. Ya, ini yang kita pelajari tentang tata cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang baru tahu mandinya Rasulullah atau sudah tahu semuanya? Nah, sudah tahu semuanya ya? Atau baru tahu ketika datang ke sini? Yang sudah tahu alhamdulillah dan tambah mutqin, ya. Kalau yang belum tahu alhamdulillah, ya, hari ini dapat ilmu baru, ya. Enggak jauh-jauh dari mana ya? Paling jauh mana ya? Bogor. Ya, jauh-jauh dari Bogor alhamdulillah dapat ilmu baru. Ya, ini Masya Allah, ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tambah 1 hadis, ya. Lanjut kita ke hadis yang ke-31. Al-hadits al-hadi wa thalath. Hadis yang ke-31. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Umar. Ya, bukan Abdullah bin Amr. Kalau kitabnya Abdullah bin Amr ini salah. Ya, tapi Abdullah ibnu Umar. Ini anaknya Umar bin Khattab. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayaqudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Yang artinya dari sahabat Abdullah ibn Umar, anaknya Umar, beliau bertanya ataupun beliau meriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab. Ini coba kita refleksi kembali tentang seorang bapak dan seorang anak. Ya, seorang bapak dan seorang anak. Nah, ini ada refleksi antara seorang bapak dan seorang anak. Seorang anak meriwayatkan dari bapak. Ada riwayat yang lain seorang istri meriwayatkan dari suaminya. Ada riwayat yang lain seorang suami meriwayatkan dari istrinya. Ini banyak. Ya, ini banyak. Karena ilmu itu tidak memandang kecil, ya, tidak memandang besar, tidak memandang kamu siapa, ya. Selama dia punya ilmu, ya, maka carilah, ya, maka ambillah, ya. Ini anaknya mengambil ilmu dari bapaknya. Seorang bapak memberikan ilmu kepada anaknya, ya. Jangan sampai ilmu itu, ya, yang ilmu dasar khususnya, ya, ilmu baca Al-Fatihah, jangan sampailah, ya, anak-anak kita baca Al-Fatihah itu dari orang lain, ya, dari guru-guru yang lain. Usahakan Al-Fatihah itu dari mulut kita, dari lisan kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena itu adalah jariyah, nah, yang anak-anak kita baca sampai anak kita meninggal itu akan mengalir ke kita terus. Itu ilmu yang bermanfaat,
yang yang anak-anak kita lantunkan setiap hari, setiap sholat, ya, itu mengalir kepada kita karena kita yang mengajarinya. Kalau orang lain yang mengajarinya mengalir ke orang lain, bukan ke kita sebagai orang tuanya. Nah ini dari riwayat ini merefleksikan kepada kita semuanya tentang pengajaran, ya, tentang pengajaran seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah karena Rasulullah SAW ini adalah pemberi fatwa ketika itu. Wahai Rasulullah, ayatudu ahaduna wa huwa junubun, apakah boleh salah seorang dari kita itu tidur padahal ketika itu dia sedang junub, ya, sedang junub. Setelah berhubungan suami istri misalnya, bolehkah langsung tidur? Boleh enggak? Maka Rasulullah memberikan fatwa, ya. Qala, beliau menjawab, nah, boleh. Boleh. Karena mandi malam-malam, mandi tengah malam kan dingin ya Pak ya. Ya. Mandi jam 12 malam, jam 11 malam kok dingin. Apalagi di puncak, di kampung-kampung yang dingin, waduh susah ini, ya, harus pakai air hangat, ya. Maka boleh kata beliau, na'am, boleh. Idza tawaddaa ahadukum falyaqut. Syaratnya, ya, apabila salah seorang dari kalian sudah berwudu alias wudu secara sempurna untuk meringankan, ya, janabah tersebut, maka boleh untuk tidur, ya, silakan tidur. Nanti mandinya ketika pagi sebelum subuh, sama aja Ustaz dingin, ya, ya apa-apa, ya, itu konsekuensi, ya. Jangan mau enaknya saja. Baik. Lama kana an-naum wafatun sughra, ya. Nah, baik. Hadis ini, ya, sebelumnya hadis ini menjelaskan tentang hukumnya tidur bagi orang-orang yang junub, ya. Hukumnya tidur bagi orang-orang yang junub. Boleh enggak sih orang-orang junub itu tidur? Ya. Boleh enggak orang-orang junub itu tidur? Ya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala dia mengatakan lamma kana an-naum wafatun sughra. Bahwasanya kita tahu bahwasanya tidur itu wafat yang kecil, ya, bukan wafat yang kubra, bukan wafat yang beneran, tetapi wafat yang kecil, yang mungkin, ya, mungkin itu kita bisa bangun lagi, mungkin, ya. Makanya kita setelah bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami kembali. Karena tidur itu mati yang kecil. Maka Allah dengan karunia-Nya, ya, dengan fadilahnya menghidupkan kita kembali. Allah berkenan kalau kita tidur, Allah berkenan kita tidak hidup kembali, Allah bisa. Maka kita ketika bangun daripada tidur kita berdoa, Allah alhamdulillah, ya, Kau telah menghidupkan kami setelah mati kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Wal junubu hadatsu akbar, dan kita ketahui bahwasanya junub itu adalah salah satu dari hadas besar. Kemarin apa hadas besar? Hadas besar balik. Junub. Terus haid. Terus nifas. Terus apa lagi? Sudah. Nifas, haid, wiladah, ya, atau memandikan mayat, nah, itu termasuk wajib, termasuk hadas akbar. Askala ala amiril mukminin Umar ibn al-Khattab. Nah, ini apa namanya, membuat Umar bin Khattab itu kebingungan, ya, kebingungan.
apakah hal yang namul insan wa huwa ala janabah? Yang beliau bingungkan adalah apakah boleh seorang itu tidur dan dia di atas dalam keadaan junub? Karena junub adalah hadas besar. Boleh tidak tidur? Dengan tidur itu wafatun sughra, ya, wafat yang kecil, ya, yang mana tahu tidak hidup kembali, ya. Wa huwa Abdullah bin Umar yuhaditsu an abihi, dan inilah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Beliau meriwayatkan dari bapaknya, annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini. Fa'ajabahu, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab bi ibahatin naum lahu. Ya, beliau menjawab dengan dibolehkannya tidur bagi manusia tersebut atau bagi seseorang tersebut idza khaffafa hadatsul janabah bil wudu. Ketika dia meringankan hadas besarnya dengan wudu, ya, meringankan hadas besarnya dengan wudu, diringankan karena hadas besar, karena janabah itu hadas yang besar, maka harus diringankan, tapi tetap wajib mandi, ya, wajib mandi setelah kita tidur. Di sini dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, hirsus sahabah ala su'ali amma tadwal hajah ilaihi. Semangatnya para sahabat di dalam bertanya, ya, semangatnya sahabat, ya, dalam bertanya tentang kebutuhan bagi dirinya, hajat-hajat bagi dirinya, ya. Boleh enggak? Ya, ini termasuk semangatnya para sahabat. Umar semangat bertanya kepada Rasulullah, ya, semangat. Yang kedua, jawazun naumil junub idza tawadda. Bolehnya tidur bagi seorang yang junub idza tawadda, apabila dia wudu. Maka makruh, ya, makruh bagi orang-orang yang tidur setelah junub, ya, dalam keadaan junub tanpa berwudu. Nah, ini dimakruhkan, ya, tidak disukai, ya, tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Disunahkan untuk berwudu. Yang ketiga, annal akmal alla yanama hatta yaghtasil. Bahwasanya yang paling sempurna, ya, yang paling sempurna tidaklah dia tidur, ya, sampai dia ataupun sampai dia mandi. Ini yang paling sempurna, ya, sampai yang paling sempurna, ya, mandi dulu, ya, baru tidur, ya. Jadi ketika bangun tidur tidak terburu-buru, ya, nanti subuhnya mepet saat bangunnya, ya, tidak terburu-buru. Kita mandi dulu sebelum tidur, ya, supaya tidak terburu-buru mandi ketika sholat jamaah. Baik, Wasyaikh Ibnu Bassam radhiyallahu taala menjelaskan kalau hadath minal janabah indahu kabira, ya, menurut para sahabat janabah itu termasuk hadas yang besar. Lidza askala alaihim, maka di sini membuat bingung, ya, sahabat, hal yajuzu naum ba'dahu aula, apakah dibolehkan tidur setelahnya atau tidak? Fasala Umar bin Khattab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabat ahadum al-janabah min awwalil lail fa hal yarqudu wa huwa junubun. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, apabila seseorang, ya, terkena ataupun dalam keadaan janabah di awal lail itu berarti awal lail berarti dari maghrib, yaitu awal lail, ya, awal lail dari maghrib yang mungkin sampai jam 9, ya, sampai jam 10 itu awal lail.
hal yaqudu wa huwa junubun, ya, apakah boleh dia tidur ya sedangkan dalam keadaan junub? Fa'adina lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan Nabi Muhammad SAW membolehkan atas mereka, bagi mereka, ya, perkara tersebut alias boleh tidur, boleh, silakan. Ala ayyukhafifu hadzal hadath akbar bil wudu' asy-syar'i wa hina idzan la ba'sa minan naumi ma'al janabah. Tapi beliau mensyaratkan untuk meringankan hadas besar tersebut dengan berwudu secara sempurna, ya, berwudu syar'i secara sempurna, dan ketika itu dibolehkan tidur ma'al janabah alias dalam keadaan junub. Hadis ini memberikan faedah yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Bassam, jawazu naumil junubi qabla al-ghusl idza tawadda. Dibolehkan naum bagi orang-orang yang junub, dibolehkan tidur bagi orang-orang yang junub sebelum mandi idza tawadda, apabila dia sudah berwudu. Annal kamal alla yanama hatta yantasil li'anna al-iktifa bil wudu'i rukhsah. Bahwasanya kesempurnaan, ya, secara sempurna, ya, yang paling sempurna tidaklah dia tidur sampai dia mandi. Li'anna al-iktifa bil wudu' rukhsah. Karena mencukupkan dengan wudu ini adalah keringanan ataupun meringankan daripada janabah, ya. Yang paling sempurna janganlah dia tidur kecuali dia sudah mandi. Yang ketiga, masyru'iyatul wudu' qabla naumi lil junub id lam yaghtasil. Disyariatkannya berwudu sebelum tidur bagi orang-orang yang junub id lam yaghtasil, apabila dia tidak mau mandi, ya, apabila dia tidak mandi maka disyariatkan untuk berwudu, ya. Yang terakhir, karahatu naumil junubi bila ghuslin wala wudu'in, ya, dimakruhkan tidur bagi orang-orang yang junub dengan tanpa mandi, dengan tanpa wudu, ya, dengan tanpa mandi, dengan tanpa wudu, maka ini hukumnya makruh, ya, hukumnya dibenci. Namanya dibenci ya dijauhi, ya, jangan sampai dilakukan, ya. Ini bisa menjauhkan kita dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, alhamdulillah, dua hadis ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, bisa dekat, ya, kembali dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tinggalkan semua sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, badal Islam ghariban, ya, fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bahwasanya Islam itu datang dalam keadaan asing, ya, Nabi Muhammad datang dalam keadaan asing, ya, fasayaudu ghariban kama bada, ya, dan Islam itu akan kembali asing nanti di akhir zaman, ya, akan kembali asing di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Maka para ulama mendefinisikan siapa sih ghuraba ini, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika, ya, semua masyarakat yang ada berbuat kerusakan. Kita sudah mengetahui ilmunya, ya, kita amalkan, ya, di antara orang-orang yang lupa, di antara orang-orang yang belum tahu, ya, kita lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.